Ini udah masuk semua peralatan, termasuk furnitur, Ya, tabung gas, semua sekarang udah iya, masuk? iya. Ya udah masuk ya. Ya. Sekarang kita masuk setelah menentukan nilai aset di aset tetap, kita masuk ke analisa penyusutannya. Ya, berapa bulan aset tersebut digunakan. Sekarang geser ke kolom IJK. Ya, di situ ada analisa penyusutan. Kita masuk ke bangunan dulu. 2015 berarti bangunan digunakan 72 bulan ya. Bulan. 2015-nya bulan apa kira-kira? Nggak detail kayaknya Nggak detail. awal deh, Pak. Awal tahun, pertengahan tahun apa akhir tahun? Kuartal pertama sepertinya antara itu deh, Pak. Ya udah Januari aja biar gampang ya. Iya, iya. Oke, Januari. Berarti kalau dari Januari 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti 7 tahun ya. 7 tahun, 7 tahun berapa kalau 7 tahun? Kalau 7, 84 bulan, Pak. Itu kalau Ya, misalkan bikin rumus aja di sini, Mas Hadi. di mana, Pak? Dengan 7 kali 12. Ya, di situ. Nah. Lanjut ke bawah. Kondisi kendaraan 2020 bulan apa 2020-nya? Itu juga awal-awal tahun nih, Pak. Sekitar Awal Januari 2020 lah, biar ya, gampang ya. katakanlah. Berarti ngitungnya dari bulan Januari 2020 sampai Desember 2021. Dan Januarinya dihitung. Ya, berarti 2020 kan 12 bulan. 2021 12 bulan, berarti 2 tahun 24 bulan berarti. Oke. Kalau tadi Mas Hedi ngisi 12 bulan, itu berarti dia mulai belinya bulan Januari 2021. Oh, Gitu. oke. Nah, tadi kalau ngisi 12 bulan ya, karena kan kita bandinginnya dengan ini, dengan Desember 2021. Gitu. Jadi aset itu dibeli di bulan apa, tahun apa, kemudian ke Desember 2021 itu berapa bulan dia jatuhnya. Oh, oke. Gitu ya, cara ngitungnya seperti itu. Oke, sebelum lanjut ada satu pertanyaan nih. Ini kan angkanya 24, kenapa di sini angkanya 31? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ini karena tahunnya, Pak, per 31 Juli 2022. Oh, ya, benar. Karena tahunnya, karena bulannya. Karena dari Desember sampai dengan Juli itu Ya. penambahan bulannya adalah karena bertambah 7 bulan. Ya, bertambah 7 bulan. Jadi 24 tambah 7 31. Gitu ya. Nanti takutnya ada yang bingung, kenapa yang kiri 24 yang kanan 31? Oke, lanjut. Mas, ke bawah, Mas. Mas Adi dari mana asalnya? Saya maksudnya domisili, Pak. Hah? Domisili saya Duren Sawit, Pak, Jakarta Timur. Oh, Jakarta. Ya. Tetangga saya itu mah, Pak. Wah, Pak Samsi di mana, Pak? Pak Samsi dong itu dong. Saya di Kafling AL Duren Sawit, Pak. Lah, deket, Pak. Saya di depan Swadaya nih, belakang Polsek. Ah, itu mah langsung privat aja ke Pak Samsi. Tinggal pindah aja, Pak. Boleh, Pak. Bapak jalan apa, Pak? Selat Sunda? Jalan Teluk Mandar. Oh, Teluk Mandar. Ya. Kalau Bapak minta privat, besok Bapak datang saya nggak ada di rumah. Besok saya ke Surabaya. Berarti nanti, Pak, nunggu Bapak pulang. Ya, boleh. Siap, Pak Samsi. Nanti saya save nomornya lah. Ya, oke. Sekarang kondisi peralatan tahun perolehan 2015 belum pernah ganti ya? Atau udah pernah ganti sebetulnya? Belum sih, Pak. Kalau 2015 harusnya sih udah pernah ganti nih, penggorengan segala macam masih pernah ganti. Oh, peralatan ya? Oh, coba saya tanya pastikan dulu deh. Karena 2015 sudah cukup lama ya, sekitar 7 tahun. 7 tahun. Kalau penggorengan kayaknya udah pada gosong, udah pada hitam. Ya. Karena ini ownernya kompor juga kayaknya udah pada ganti, kemungkinan sih. Ownernya pensiunan, Pak. Jadi apa ya? Ya telaten lah kalau buat ngerawat barang. Oke, ini asumsinya nggak ganti aja. Asumsinya kita nggak ganti ya, biar nanti ada studi kasus buat teman-teman juga. Gimana caranya kalau ngadepin aset yang seperti ini, gitu ya. Oke, gini Bapak Ibu, kalau untuk aset ya, untuk aset
yang penggunaannya itu melebihi umur estimasi penyusutan seperti kasusnya Mas Hadi ini lihat ya, Mas Hadi ini peralatan digunakan kan 72, sedangkan estimasi penyusutan adalah 48. Ya, maka kalau untuk kasus seperti ini, itu kita tidak boleh menulis peralatan digunakan itu melebihi dari estimasi penyusutannya. Gitu ya. Jadi kalau estimasi penyusutannya peralatan digunakan melebihi dari estimasi penyusutan, maka yang ditulis adalah di sini disamakan dengan estimasi penyusutannya. Jadi kalau ini 72 berarti disamakan jadi 48. Gitu. Maksimal ya, Pak, ya? Artinya depresiasinya sudah 0 gitu. Jadi tidak boleh nanti ada minusnya itu lebih besar daripada nilai asetnya. Nilai perolehan asetnya. Jadi disamakan aja. 48. Oke, yang kanan juga ini disamakan, langsung aja tulis 48. Karena ini kan 55, nggak boleh melebihi 48-nya. Gitu. Oke, udah ya. Kalau gitu udah selesai, kita lihat Mas Hadi di laba ruginya. Nah, beban penyusutannya udah, kelebihan. Oke, ke kiri, geser ke kiri. Oke, beban penyusutannya udah, ini udah masuk. Kemudian kita lihat ke aset tetapnya, kita lihat ke aset tetap. Di ke atas ke neraca, aset tetap. Terus Nah, ini ya. Kalau tadi kenapa untuk peralatan dan mesin perlakuannya adalah tidak boleh melebihi umur estimasinya, ya. Ini kasusnya di sini nanti. Ketika akumulasi penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan itu tidak boleh melebihi dari nilai perolehannya. Gitu ya. Kaidahnya begitu dalam akuntansi. Jadi akumulasi penyusutan tidak boleh melebihi dari nilai perolehan. Kalau tadi Mas tadi coba kalau misalnya tadi diisi yang 72 Mas. Biar kita kasih tahu bedanya apa. Ke bawah-bawah. Nah, 72. Yang 48 yang kuning ini. Diisi 72. Oke, balik lagi ke atas, balik lagi ke neraca. Nah, ini kan minusnya jadi lebih gede ya. Nah, ini nggak boleh nih. Juta. Nggak boleh kalau minusnya lebih gede. Jadi kalau sudah sampai estimasi penyusutannya, maka dia disamakan angkanya. Jadi kalau disamakan angkanya itu berarti 0 ini. Artinya sudah 0 dia. Ya, saling meniadakan 0. Gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi ke laba rugi. Bawah. Saya rubah dulu kali, Kita Pak. lihat ya, rubah lagi jadi 48. Oke, ke bawah, laba rugi. Kita lihat marginnya, margin kotor, margin bersihnya. Oke, margin bersihnya tinggi tuh. Itu gajinya memang sesuai atau estimasi perkiraan? Ini masih estimasi sih, Pak. Estimasi ya. Kayaknya kemungkinan sih, ada keterangan nggak dari ownernya? Laba per bulan tuh kira-kira berapa, terus dia ngambil uangnya per bulan kira-kira berapa? Belum, Pak. Belum ada keterangan sampai sana sih. Belum ada ya keterangan sampai sana ya. Kalau ini sih saya curiganya ownernya sebetulnya lebih gede nih gajinya, bisa lebih gede, bukan 2.600.000. Iya. Gitu. Coba lihat di SDM, Mas, ke kanan. Karena omset udah 30 juta, masa ownernya ngambil gaji 2.600.000, kayaknya nggak mungkin. Pengelola ownernya kan? Iya, betul, Pak. Pegawainya 2, benar? Iya, 2. Pegawainya 2, gajinya 1.300.000. Gajinya benar 1.300.000? Iya, kurang lebih itu, Pak. Atau sebelum ditanya? Harian, Pak. Oh, harian. Oke, per hari berapa? Per hari ya kurang lebih 35 sampai 50.000 karena memang nggak satu hari full gitu. Oke, kalau berapa hari per bulan berarti 30 apa berapa? Antara nggak full, Pak. Jadi tiap minggu ada libur 1 sampai 2 hari, estimasi itu begitu tuh kurang lebih. Berarti taruhlah 6 hari kerja ya.
6 hari kerja kali 4, 24 ya. Waktu udah 30 menit. Oke, sebentar lagi. Berarti dibikin ini aja, Mas. Coba yang di sini dibikin rumus sama dengan 50.000 kali 25 misal. 25 hari. Oh, malah lebih kecil ya. Jatuhnya malah lebih kecil, 50.000 kali 25. Oke, nah pengelolanya nih harusnya dinaikin gajinya. Coba pengelolanya sekitar kayaknya sih mungkin 3,5 juta atau 4 juta malah. Oke. Pengelolanya. Kayaknya nggak mungkin 2.600.000 dia ngambil gaji. Nggak bisa hidup dong. Oh. Mungkin dia ngambilnya di belakang, Pak, gitu, Pak. Jadi kalau dia cara administratif segini gitu, tapi itu ada pengambilan privé itu. Pasti, kayaknya sih pasti. Oke, kita lihat marginnya. 20. Oke, udah cukup lah ya, Pak Samsi ya, sementara. Ya, itu hemat apa pelit? Pelit sama hemat beda-beda tipis, Pak. Lalu Pak pensiunan itu Pak ownernya. Oh, pensiunan kali dia ada uang pensiun tiap bulan kali ya. Dia mungkin hidupnya dari uang pensiun. Tapi kayaknya kalau 2,6 kekecilan sih. Iya, kalau 2,6 pasti dia ngambil privé itu. Iya. Oke, sekarang kita ya satu lagi geser ke kiri dulu, Mas Hadi. Ada satu lagi nih pertanyaan karena nggak ada datanya di tahun 2021 ya. Agak geser ke atas dikit, bawah lagi. Oke, di sini ada fitur yang kami tuliskan, yaitu ada penurunan persentase tahun 2021. Ya, jadi maksudnya gini, di tahun 2021 itu omsetnya apakah lebih kecil, sama dengan, atau lebih besar dibanding tahun ini, kira-kira, kalau dihitung rata-rata per bulan, Mas Hadi? Tahun lalu. Dibandingkan tahun lalu ya? Ya, tahun lalu dibanding dengan tahun ini. Peningkatan, Pak. Berarti tahun ini terjadi peningkatan ya, berarti tahun lalu ada terjadi penurunan ya, tahun lalu dibanding dengan tahun ini ya. Betul, Pak. Nah, kira-kira berapa persen, Mas, penurunannya? Apakah 10% ini persentase ya? 10%, 5%, apa 15% omsetnya dibanding dengan tahun ini penurunannya? Antara 10 sampai 20 ya, mungkin 15 kali, Pak ya. Angka 15. Kalau 15 coba ketik aja di sini 15. Oke. Nah, bedanya apa? Nah, nanti terjadi perbedaan untuk laporan keuangan laba rugi tahun 2021. Itu tahun 2021 nanti itu untuk omsetnya terjadi penurunan ya, diambil dari data rata-rata per bulan tahun ini terjadi penurunan sekitar 15% omsetnya dibanding tahun lalu dibanding dengan tahun ini. Itu makanya kalau ini dikali misalnya 29.900 dikali 12 itu angkanya nggak akan 312. Itu pasti lebih kecil. Karena untuk memperkirakan bahwa tahun lalu itu untuk perbandingan bahwa tahun lalu itu omsetnya lebih kecil dibanding dengan tahun ini. Gitu ya. Tapi untuk data seterusnya yang dipakai tetap data tahun 2022 gitu. Ini hanya sebagai perbandingan aja. Oke, sekarang udah kita masuk ke neraca, ke aset lancarnya kita isi ke atas. Aset lancarnya coba kita isi. Oke, yang di tangan yang disimpan di bank. Ini sesuai data dia atau perkiraan? Sesuai data, Pak, kalau ini, Pak. Menurut pengakuan ya. Oke, kalau sesuai data berarti begini. Ya benar, ada pengambilan privé kan? Ini persediaan barang, pakai rumus ya? Ini pakai rumus atau perkiraan? Perkiraan ini itu. Perkiraan, Pak, ya? kalau ini, Pak. Oke, berarti kita coba pakai rumus saja ya, perkiraannya kita hitung dari HPP per bulan. Sekitar ini suka nyetok barang nggak ya? Mungkin ambil sekitar 30% aja kali ya. 30% dari HPP. Bikin aja rumus sama dengan 30% dikali HPP per bulan yang ada di laba rugi, Mas. Kali E42. 30%, E42 ya. Persen pakai persen. 30%. Pakai persen. Oh, oke. 30% kali pas ke bawah ke laba rugi, klik yang HPP per bulannya. Kalau nggak salah E42. Nah, ya kan. Kenapa nih? No. Hah? Iya,
Yang Salah itu yang bawah, omset. Pak. Yang bawahnya itu yang Bapak klik omset tadi. Ini Pak. Yang bawahnya. Oh, balik harusnya lagi ke atas, Mas. Ya, dikali dulu. persen dikali Oke, ke bawah lagi. Klik yang HPP, Yang 12.650 tuh, Pak. yang ini. oh ini. Ya, ya. Ya. Oke, itu adalah cara memperkirakan persediaan barangnya. Memperkirakan persediaan barang. Oke, yang kanan juga samain aja, karena nggak ada data sih. Sambil jelasin Pak Arif, persediaan barang itu apa? Mungkin ada yang belum paham. Oke, sambil mengulang ya. Jadi persediaan barang itu adalah barang jadi, ya, yang barang jadi yang belum terjual dan bahan baku yang belum terpakai. Oke, jadi persediaan barang itu adalah bahan baku yang belum digunakan untuk belum produksi. terpakai untuk produksi, ya. Jadi persediaan barang itu adalah barang jadi yang belum terjual dan bahan baku yang belum terpakai untuk produksi. Ya, oke. Jadi memang harusnya setiap akhir bulan itu harus ada stok opnam. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menentukan ini nih nanti masih ada berapa nih persediaan barangnya setiap akhir bulan. Gitu ya, supaya nanti bisa tercatat di neraca. Gitu. Oke. Nah, perlengkapan ini 1 juta kayaknya ketinggian, kecilin aja Pak perlengkapannya sekitar 250.000. Apa beda perlengkapan dengan peralatan? Oke, 250.000. Ya, perlengkapan itu adalah barang habis pakai ya. Barang habis pakai atau aset tapi yang tidak terlalu lama. Jadi kalau aset tetap itu adalah yang penggunaannya lebih dari 1 tahun. Itu masuknya ke aset tetap. Ya. Nah, kalau perlengkapan itu adalah yang aset tapi yang penggunaannya kurang dari 1 tahun. Itu masuknya ke perlengkapan. Ya, biasanya sih kecil, nggak terlalu banyak karena dia habis biasanya. Cepat habis sehingga ketika pada tanggal ini, tanggal 31 Desember dan 31 Juli itu biasanya sudah banyak yang habis gitu karena nggak lebih dari 1 tahun penggunaan. Itu. Tuh ada yang tanya, printer masuk kemana? Printer Nah, peralatan. printer itu lebih dari 1 tahun nggak penggunaannya. Berarti kalau lebih dari 1 tahun dia masuknya ke aset tetap, masuk ke peralatan dan mesin. Dia tahan lebih dari 1 tahun kan? Kalau printer kan, itu. Perlengkapannya itu tintanya, Bu. Tintanya perlengkapan, tintanya itu perlengkapan. masuknya ke perlengkapan, ya, betul. Oke, nah sekarang karena ini data real, ya udah kalau udah data real ya begini. Ini keuangannya udah dipisah belum Mas Hadi antara keluarga sama usaha? Udah Pak, udah. Udah dipisah ya? Oke, berarti kalau misalnya kasusnya seperti ini, dia ada pengambilan dana. Ada pengambilan privé, pengambilan tidak tercatat. Pengambilan yang tidak tercatat, pengambilan untuk dirinya sendiri ini. Karena uangnya harusnya kalau misalnya nggak dia ambil, ya, ini banknya ini harusnya dia lebih besar dari 30 juta harusnya. Dimerahin Pak Arif, dikasih tanda merah yang di F dan G. Ya, jadi kita udah bikin rumus di sini nih. Bikin kita udah patokan. bikin rumus patokan di sini. Ya. Kita udah bikin patokan di sini. Yang angka 59 ini adalah laba selama 1 tahun 2021. Ya, labanya adalah 59.889.130. Sedangkan yang kanan ini adalah laba tahun 2022 ya, plus ditambah dengan laba tahun 2021. Dengan catatan laba tahun 2021 itu ditahan, ya, jadi nggak dibagi atau nggak diambil. Jadi labanya semua ditahan ya, untuk tahun 2022, ya, nggak diambil. Harusnya kalau misalnya nggak diambil, maka untuk tahun 2022 kas dan banknya itu lebih besar daripada kas dan bank tahun 2021. Nah, kalau untuk kasus Mas Hadi ini, karena kas dan banknya tahun 2022 lebih kecil dari tahun 2021,
ini pasti uangnya diambil oleh si pemilik. Ya, berarti laba dari tahun sebelumnya itu diambil sama dia. Atau istilahnya bagi dividen atau bagi hasil atau bagi apa gitu ya. Kayak gitu. Oke, udah selesai nih. Utang apa kredit nggak ada, Mas Hadi? Nggak ada kredit dari bank? Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti udah selesai. Coba ke bawah margin kotor, margin bersihnya berapa coba? Karena udah lebih dari 30 menit. Oke. Kanan. Oke. Labanya, dia bilang labanya sekitar segitu ya Pak, Mas Hadi? Sekitar 6 juta. Nggak ada keterangan sih Itu, Pak. Mas Hadi mic-nya Masih di mute Pak. Belum ada keterangan sih Pak sebetulnya. Ya. Oke. Ya, Menurut dia laba bulanannya dia berapa? ya kalau secara angka berarti kurang lebih ya di angka omset 29, 40%, mungkin sekitar di angka 10 atau 11 kali Pak ya, kurang lebih sih. Nggak mungkin lah kalau 10-11. Ini jadinya cuma 6 juta nih. Kalau 10-11 itu kayaknya belum diambil sama ininya dia Pak. Iya. Kayaknya belum diambil sama penghasilannya dia. Oh iya, ya mungkin begitu. Kalau dikurangi Ya, penghasilan, berarti memang betul penghasilannya kekecilan. Karena kalau labanya dia 10 juta, kenyataannya di analisa kita labanya hanya 6 juta, berarti gaji dia tuh 4 jutaan. Oh, oke, berarti betul ya. Ya. Ya ini estimasi kita aja sih, estimasi kita aja gitu. Karena data yang real yang ada yang cuma uang kas itu aja. Dan saya sih menduga Mas Hadi dia tidak menstandarisasi gaji untuk dirinya sendiri. Iya, kayaknya sih enggak Pak. Kayaknya enggak. Jadi 2,6 itu perkiraannya Mas Hadi aja. Gitu. Dan kalau dia bilang untungnya 10 juta ya kemungkinan bisa jadi ke. Iya, ini kalau 4 jutanya dinolin kan jadi 10 jutaan ini. Iya, betul. Iya kan? Kalau 4 jutanya dinolin kan jadi sekitar 10 juta. 10 juta. Jadi saya pikir ya dia ngambil ini belum ngambil apa? Belum menetapkan gajinya dia. Belum memperhitungkan gaji untuk dirinya sendiri. Memperhitungkan gajinya dia. Dan itu yang banyak terjadi pada UKM. Iya, ya, betul Pak. Untung 10 juta dianggap gajinya, untung 15 juta, untung 50 juta juga dianggap gajinya. Betul. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu yang sebagai pendamping UMKM sarankan kepada UMKM dampingannya untuk menetapkan gaji bagi dirinya sendiri, ya gitu. Menetapkan gaji dirinya sendiri, jangan lagi ngambil dari keuntungan, ya karena siklus bisnis yang benar itu adalah nanti keuntungannya itu dipakai untuk investasi di tahun-tahun pengembangan modal berikutnya. usaha. Ya, untuk investasi atau pengembangan di tahun-tahun berikutnya atau waktu-waktu berikutnya. Itu yang betul. Ya, sehingga bisnisnya itu real. Apakah dia mampu membiayai dirinya sendiri sebesar itu atau enggak gitu ya. Jadi penentuan gaji itu relatif tergantung dari skala usahanya. Ya, kalau dari skala usahanya Mas Hadi ini kalau dilihat sebenarnya dia masih bisa ngambil gaji lebih gede lagi. Ya, dia ngambil gaji 5 juta, 6 juta itu masih bisa. Karena margin bersihnya masih 20% nih. Jadi masih ada ruang untuk bisa menambah biaya operasional. Gitu ya. Kalau bisa dijaga jangan sampai kalau bisa dijaga jangan sampai kurang dari 10% nanti ketika dia mau nambah biaya operasionalnya. Misalnya Mas Hadi bilang nih, Pak, Bu, masih bisa nih ternyata nambah gaji nih, gitu. Kan kesenangan dia tuh, oh iya nanti kegedean dia nambah gajinya. Jangan sampai terlalu besar, perhitungkannya jangan sampai kurang dari 10% aja, gitu ya. Jadi berarti caranya 10% Pak Arif ya. Ya, misalnya Mas Hadi gajinya naikin jadi 6 juta, coba kita lihat margin bersihnya berapa. Utak-utik aja, nggak apa-apa kok. Misalnya gajinya jadi 6 juta nih ownernya. Kalau 6 juta gimana Mas Hadi? Saya masih bisa nggak? Misalnya gitu ya, dia nanya ya. Oke, kita lihat tuh margin bersihnya. 13. Masih bisa, Bu. Masih bisa. Labanya berapa? Laba usahanya berapa? Ke kiri lagi. Ke kiri lagi. Nah, labanya cuma 4 juta tuh. Gitu. Masih bisa nih, masih di atas 10%, masih oke lah gitu. Labanya juga masih 4 juta. Jangan ntar ketagihan habis.
Naik lagi bisa nggak Mas Adi? Udah Bu, udah Pak, jangan gede-gede. Naikin dulu omsetnya, baru gajinya naik, gitu dong caranya. Pak Arif, ada pertanyaan menarik tuh Pak Arif. Kenapa? Yang mana? Ada pertanyaan menarik, ada peserta yang nanya di chat. Bagaimana kalau kita sudah menyarankan ke UKM, tapi UKM-nya nggak mau ngikutin? Bapak Ibu seperti dokter aja. Ada pasien datang, Bapak Ibu sarankan dia supaya hidupnya sehat, bagaimana? Nggak mau diikutin ya udah terserah dia. Gitu ya, namanya juga dokter. Ya terserah, udah dikasih saran, dikasih resep, ya tergantung yang melaksanakan kan gitu. Berapa persen untuk menetapkan gaji pemilik? Gaji pemilik itu berdasarkan skala usahanya Bapak Ibu. Jadi harus dilihat nanti margin bersihnya itu di angka berapa. Ya, jadi skala usahanya berbeda-beda. Kalau untuk kasus Mas Hadi ini, dia gaji 6 juta masih bisa, karena margin bersihnya masih di atas 10%. Kalau bisa dijaga, margin bersih itu jangan di bawah 10% ya. Margin bersihnya itu dijaga jangan di bawah 10%. Gitu. Sehingga menetapkan gajinya nanti dilihat dari posisi margin bersih. Kalau di bawah 10% berarti kurangin lagi tuh biaya operasionalnya, gajinya. Gitu. Oke. Oke, kayaknya udah Pak Samsi. Lanjut mungkin. Ya, Mas Hadi bisa di stop share. Oh ya, ada satu lagi, sorry. Ada total aset. Nanti perlu dijelaskan total aset. Nanti sama Pak Samsi aja ya. Ya, boleh. Oke, Mas Hadi, makasih. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Arif, Pak Samsi. Tapi tanggung banget nih Pak Arif, 15 menit nih. Mau istirahat dulu? Enggak, jangan istirahat, ini aja. Dari Excel tadi itu pasti ada beberapa pertanyaan. Resen aja, tapi kita batasi resennya hanya 5 peserta. Satu lagi. Oke. Ya, habis ya. Resen kita tutup terakhir di tempatnya Pak Ahmad Yuli. Oke, Pak Firman, silakan Pak. Firman, silakan. Iya, terima kasih Pak. Saya ini ambil kasus jasa ya, UMKM yang coba dijadikan sebagai ini adalah jasa, dalam hal ini jasa pariwisata, trip atau perjalanan wisata. Untuk klasifikasi bahan baku itu karena dia perjalanan wisata dari satu pulau, dari titik awal ke beberapa pulau, ke 5 pulau. Itu jadi yang pertama bahan bakunya adalah speedboat. Speedboat itu bukan bahan baku Pak, masuknya speedboat itu peralatan Pak, aset itu. Itu masuk karena dia ini, dia bayar, dia sewa. Oh sewa. Oh, jadi sewa, masuk di operasional. Masuk ke operasional, masuknya ke biaya sewa. Bukan di kolom bahan baku Pak, tapi masuk di biaya di tabel laba rugi ada sewa Pak. Bapak tambahkan aja sewa bangunannya, Bapak ganti jadi sewa speedboat. Iya, tapi siklus usahanya itu kan bergantung pada 3 hal dalam setiap aktivitas. Yang pertama dia harus sewa speedboat untuk membawa klien, kemudian yang kedua sampai di tujuan ada karcis masuk, dan dia juga menanggulangi makan minum dari mereka yang menggunakan jasa. Yang hanya 3 itu yang muncul dalam setiap aktivitas yang berimplikasi pada pengeluaran. Itu kira-kira masuknya di mana kalau untuk sewa speedboat? Ya, sewa speedboat itu bisa masuk ke operasional di laba rugi Pak. Di laba rugi itu di biaya operasional kan di sana ada tulisan sewa tempat usaha ya. Diganti aja itu jadi sewa speedboat Pak. Sewa speedboat. Ya. Atau sewa kendaraan juga boleh. Nah, masuknya kendaraan kan. Terus berarti perhitungannya itu ya menggunakan nilai yang tadi ya? Ya, per bulannya berapa itu rata-rata? Dia per bulannya berapa dia sewa speedboat? Dia kan satu kali sewa kan 1.500.000 dikali
dalam sebulan itu 5 kali, berarti kan 7.500.000. Ya. Berarti yang diisi 7.500.000 berarti ya? Ya. Oke. Nah, terus untuk makanan itu gimana, masuk di bahan baku ya? Makanan, oh iya ya, bisa Pak, masuk ke bahan baku bisa makanan. Iya. Oh. Karcis untuk masuk pulau? Ya, bisa. Ya. Selain itu tidak ada lagi Pak untuk pengeluaran. Jadi hanya 2 itu, berarti tinggal karcis dan makanan. Ya, jangan lupa bensinnya ya. Oh, sudah masuk ke sewa ya, bensin? Iya, masuk ke sewa. Oh iya. Ya jangan lupa gaji pengusahanya sendiri, Pak. Udah. Nah. Ya, terus pertanyaan berikut mengenai persediaan barang. Kalau untuk kasus seperti ini, dia kan punya peralatan. Dia beli peralatan dari tahun 2019 dengan nilai 57 juta ya, karena ada drone dan lain sebagainya. Itu masuk ke peralatan Pak, bukan persediaan barang. Jadi dia nol ya, aset tetap barang jadi nol. Ya, masuk ke aset tetap Pak, masuk ke aset tetap, peralatan dan mesin. Dia nggak berpengaruh ke persediaan barangnya, jadi nol kan? Ya, enggak. Ya. Itu persediaan barangnya berarti nol dia. Oke. Terus untuk bank, aset lancar ke bank, kalau misalkan saya lihat kan selisihnya kurang lebih 5.580.000 setelah dibuka gaji. Jadi selisihnya sekitar 5.880.000 per 1 bulan. Kalau misalkan itu ditabung, berarti nilainya kan sekitar 66.980.000. Kalau misalkan tahun 2021 uang yang di bank 25 juta disimpan, itu di Juli 2022 itu apakah bisa sama ataukah bisa lebih banyak? Kalau misalkan lebih banyak, implikasinya ke apa? Kalau sama, implikasinya ke apa? Tadi udah dijelaskan sedikit, tapi masih perlu. Gimana Pak? Coba diulangi lagi Pak. Saya lihat kan dalam setiap margin, dalam setiap 1 bulan itu ada margin setelah buka gaji. Nah, itu ada sekitar 5.580.000. Laba bukan margin. Laba bersih. Maksudnya kalau dalam 1 tahun jadinya 66.980.000. Nah, kalau seandainya semuanya itu ditabung, berarti kan kas jadi sebanyak itu kan? Yes, betul. Iya, tapi kalau misalkan ada pengeluaran lain, berarti mungkin bisa jadi diambil. Bisa diambil dari situ. Nah, sekarang kasnya itu 10 juta, banknya 25 juta. Kira-kira kalau seperti ini, sisanya itu lari kemana, Pak? Sisanya bisa jadi diambil sama dia, Pak. Gitu. Sisanya bisa jadi diambil sama dia. Jadi ada 2 kemungkinan. Pertama, dia belikan aset baru, atau yang kedua diambil sama dia. Oke. Kalau untuk pembelian aset itu terjadi sebelum tahun 2021, itu gimana, Pak? Oh, kalau terjadi sebelum tahun 2021 kan masuknya ke tahun 2021, Pak. Dia nggak berpengaruh terhadap kas dan bank di tahun 2022. Ya, gitu. Jadi berarti untuk pengaruh di kas dan bank tahun 2022 itu adalah kalau misalnya ada laba ditahan, dia harusnya kan kas dan banknya tinggi. Ternyata enggak kan ini kan. Berarti ada 2 kemungkinan. Dia bisa jadi membeli aset, tapi asetnya berubah enggak di tahun 2022. Kalau asetnya tidak berubah di tahun 2022, berarti uangnya diambil sama dia gitu. Oke. Kalau ditabung uangnya bertambah ya di 2021. Yes. Berarti kalau ditabung berarti laba tahun 2022 plus dengan tabungan tadi itu. Oke. Harusnya uangnya sebesar itu. Jadi kas dan bank 2022 lebih besar daripada 2021 harusnya kalau uangnya tidak diambil. Harusnya kalau uangnya nggak diambil, kalau ditabung. Siap.